yang diketahui oleh Pak Ismail tentang TPACK, TIPEK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang TPACK yaitu teknologi pedagogikal content knowledge, yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan, yaitu pengetahuan guru. Guru perlu mengajar secara efektif dengan kerangka teknologi. Itu Pak. Kalau ini host itu apa? Host itu bentuk soal yang penilaiannya ataupun soal yang bisa dikatakan si anak itu harus berpikir secara kritis. Contohnya soalnya, contoh kata kerja host itu apa? Contoh kata kerja host. Ya. Yaitu C4 Pak, C4 menganalisis. Oke. Ya, Pak. Dalam membuat indikator itu dikenal dengan ABCD. Apa itu ABCD itu? ABCD, A itu singkatan dari audien. Kemudian B itu behavior. Kemudian yang C condition. Kemudian yang D adalah degree. Audien adalah siapa yang menjadi sasaran dari pembelajaran kita, yaitu peserta didik, Pak. Kemudian kalau behavior adalah perilaku apa yang kita harapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian kalau condition adalah kondisi di mana perilaku tersebut dituju oleh peserta didik. Selanjutnya kalau degree adalah kriteria atau tingkat penampilan seperti apa yang kita harapkan dari peserta didik. Oke, sekarang coba bacakan satu buah surat pendek saja. Ya Pak, terima kasih. Sekarang saya akan membacakan surat pendek yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafatin dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Sekarang silakan melakukan praktek pembelajaran. Tidak usah lama-lama. Ya, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini anak-anak? Sehat? Ya. Hadir semua kan? Baik. Kalau memang hadir semua, sekarang kita mulai saja pembelajaran kita. Seperti biasanya kita berdoa
sebelum belajar. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Tolong ketua kelas pimpin doa sebentar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kemudian selanjutnya kita lanjutkan seperti biasanya dengan cara membacakan surat-surat pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk hari ini kita akan membacakan yaitu tentang surat At-Tin. Tolong ketua kelas pimpin sebentar surat At-Tinnya. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membacakan ataupun yang memimpin untuk membacakan surat pada hari ini, yaitu surat At-Tin. Sekarang kalian lihat ke depan semua ke infokus yang sudah Bapak sediakan di depan. Di sini sudah Bapak perlihatkan kepada kalian, yaitu tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai pada hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Husnia, hadir nggak Husnia hari ini? Ya. Kemudian Nazaria, selanjutnya Irwan Nurisa. Oke, baik, berarti hadir semua hari ini. Jadi pada materi pada minggu kemarin, yaitu Bapak sudah menjelaskan kepada kalian tentang tata cara berwudu. Masih ingatkah kalian tentang tata cara berwudu anak-anak? Iya, yang pertama itu apa? Tata cara berwudu dimulai dengan apa? Mencuci Iya, mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan apa lagi? Iya, berkumur-kumur. Kemudian selanjutnya apa lagi anak-anak? Iya, setelah berkumur-kumur kita mencuci muka. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Yang terakhir kemudian mencuci kedua telapak kaki. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada materi kita pada hari ini. Mengenai materi kita pada minggu kemarin, Bapak anggap sudah selesai karena Bapak melihat di saat Bapak bertanya kepada kalian, kalian pun sudah bisa memahaminya. Jadi kompetensi dasarnya itu hari ini tentang menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian adapun indikator pencapaian, coba lihat ke depan di fokus, yaitu menyampaikan hasil diskusi tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang kedua, menyampaikan hasil pengamatan tentang perilaku warga sekolah sehari-hari terkait dengan sikap keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan dengan bimbingan dari guru. Kemudian coba lihat ke depan lagi, di sini Bapak juga sudah menampilkan di fokus di depan kalian, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu sama juga tujuannya. Peserta didik diharuskan kepada kalian menyampaikan hasil diskusi tentang kisah keteladanan Nabi alaihissalam. Kemudian kalian harus mampu menyampaikan hasil pengamatan tentang perilaku warga sekolah sehari-hari terkait dengan sikap keteladanan Nabi alaihissalam. Yaitu kalian setelah mempelajari bab ini, di bab 5 ini, kalian diharuskan harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kisah keteladanan Nabi alaihissalam, yaitu Nabi yang sangat sabar. Bahkan kesabaran daripada Nabi Ayub alaihissalam itu dipuji oleh malaikat. Bahkan kesabaran daripada Nabi Ayub alaihissalam itu melebihi daripada kesabaran manusia-manusia biasa. Sampai-sampai kesabaran Nabi alaihissalam itu dicontohkan, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ayub itu sebanyak 4 kali. Kemudian yang terakhir, kalian harus mampu membuat kesimpulan dengan bimbingan dari guru. Selanjutnya, kalian lihat ke depan kelas kalian, yaitu di fokus. Bapak sudah menampakkan kepada kalian gambar tentang kisah keteladanan daripada Nabi alaihissalam. Coba lihat anak-anak, ini gambar apa nih? Ya, ini adalah gambar tentang kisah keteladanan Nabi alaihissalam. Yaitu Nabi alaihissalam suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian coba lihat lagi ke depan. Bapak juga sudah menampilkan di depan kalian ini di layar fokus tentang gambar, yaitu contoh singkat teladan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, di sini di gambar ini menunjukkan apa anak-anak?
Ya, gambar ini menunjukkan yaitu contoh sikap keteladanan Nabi SAW, yaitu ada dua orang anak kecil yang memberikan sumbangannya kepada orang tua ataupun orang-orang yang membutuhkan. Sudah, selanjutnya lihat lagi ke depan. Bapak sudah mempersiapkan video kepada kalian. Kita nonton sama-sama video yang ada di depan ini. Udah, setelah kalian melihat ataupun menonton video ini, diharuskan kepada kalian harus bisa nantinya bekerja kelompok. Ya, setelah kalian memahami, memperhatikan video di depan, kalian nantinya ditugaskan untuk membuat kelompok, yaitu menjelaskan ataupun menceritakan kembali tentang kisah keteladanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kita bagi kelompok nantinya menjadi 5 kelompok karena kita 20 orang. Jadi satu kelompok nantinya mempresentasikan di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain nantinya menanggapi dan bertanya. Sudah anak-anak, sekarang kalian yang bertugas kelompok pada hari ini harap maju ke depan untuk mempresentasikan. Kemudian kelompok yang lain itu menanggapi dan bertanya. Oke, baik. Tugas kelompok sudah selesai kalian kerjakan. Sekarang Bapak pengen lagi menjelaskan kepada kalian yaitu tentang kisah keteladanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Di mana Nabi Ayub alaihissalam itu pertamanya beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Beliau suka menyedekahkan hartanya kepada fakir miskin dan anak yatim ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di saat Nabi Ayub itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan daripada Nabi Ayub alaihissalam itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ayub itu diuji dengan cara seluruh harta kekayaan Nabi Ayub itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi Ayub mempunyai sawah ladang, mempunyai perkebunan yang sangat banyak. Kemudian Nabi Ayub juga mempunyai peternakan yang sangat banyak. Dalam sekejap seluruh harta kekayaan Nabi Ayub itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali. Kemudian kali kedua, Nabi Ayub juga menerima cobaan yang sangat berat lagi. Di mana anak-anak Nabi Ayub yang jumlahnya 12 orang itu semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua anak-anak Nabi Ayub itu meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, penderitaan ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub kembali lagi diuji. Di mana Nabi Ayub itu menderita sakit yang sangat parah. Menderita sakit di sekujur tubuhnya. Sangat parah sakit Nabi Ayub, sampai-sampai Nabi Ayub itu harus terasingkan. Nabi Ayub itu harus meninggalkan kampung halamannya. Karena beliau itu sakitnya sudah sangat parah. Dan yang melawat beliau adalah istrinya sendiri, yaitu yang bernama Siti Rahmah. Sampai akhirnya Siti Rahmah pun, beliau pun akhirnya juga berbuat kesalahan. Itu disebabkan oleh adanya godaan dari iblis. Sampai akhirnya berbuat kesalahan kepada Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub berjanji bahwasanya setelah Nabi Ayub itu sembuh, maka Nabi Ayub akan mencambuk ataupun memukul istri Nabi Ayub, yaitu Siti Rahmah, dengan 100 kali pukulan. Dan setelah Nabi Ayub sembuh, yaitu Nabi Ayub sembuh itu berkat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ayub itu diberi kesembuhan. Setelah Nabi Ayub itu disuruh oleh Allah untuk menginjakkan kakinya ke tanah dengan sangat keras. Kemudian mengeluarkanlah air di dalam tanah. Kemudian air tersebut dijadikan oleh Nabi Ayub untuk mandi.
Ya, setelah itu Nabi Ayub juga meminum air tersebut sehingga sakit Nabi Ayub itu sembuh semuanya. Kemudian setelah itu Nabi Ayub juga menghukum istrinya dengan memukul 100 kali. Walaupun Nabi Ayub hanya memukul dengan menggunakan jerami. Itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan nazar Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ayub menggunakan jerami yang satu ikatnya berjumlah 100 ikat. 100 batang jeraminya. Kemudian dipukul dengan satu kali pukulan, maka nazar Nabi Ayub itu impas, dilaksanakan oleh Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian coba lihat ke depan. Di depan Bapak sudah menampilkan kepada kalian yaitu tentang salawat kepada Nabi. Yaitu bersalawat tentang ya Nabi salamu alaika. Kemudian anak, coba kita baca sama-sama tentang salawat terhadap Nabi. Dah selesai kalian membacakan salawat. Kemudian selanjutnya kalian kerjakan LKPD. LKPD-nya kalian kerjakan, yaitu lembar kerja peserta didik, lembar kerja kalian. Ini ada lembar kerja yang sudah Bapak Bapak tampilkan di depan di fokus. Ini ada 5 buah soal, yaitu soal tentang pilihan ganda. Kemudian ada juga soal tentang memasangkan pertanyaan yang ada di sebelah kanan dengan jawaban yang ada di sebelah kiri. Ini seperti ini contohnya, nanti kalian cocokkan mana yang cocok. Misalnya istri Nabi alaihi salam namanya siapa? Ya, Siti Rahma. Kemudian selanjutnya cobaan ujian yang dialami Nabi alaihi salam apa? Ya, Nabi Ayub alaihissalam itu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau sakit, terkena penyakit kulit yang sangat ganas. Jadi setelah selesai nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan untuk Bapak nilai. Sekarang kita membuat kesimpulan secara bersama-sama, yaitu kesimpulan tentang kisah pelajaran kita pada hari ini tentang kisah menceritakan terhadap keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kesimpulannya apa, Nana? Yang pertama apa? Ya, kesimpulannya pertama, selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kaya maupun miskin. Kemudian kesimpulan yang kedua apa, Nana? Coba. Ya, yang kedua adalah sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kemudian yang ketiga, coba ketua kelas, yang ketiga apa? Ya, coba sama-sama sebutkan. Oke. Berarti kesimpulan yang ketiga adalah selalu berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat, menepati janji atau sumpah yang pernah diucapkan meskipun berat. Yang kelima, ikhlas dalam menghadapi kehilangan karena sesungguhnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kita ini adalah terus berjalan, anak-anak. Belajarlah dari masa lalu. Kemudian bersiaplah untuk masa depan. Berikan yang terbaik untuk hari ini. Kemudian pesan Bapak kepada kalian, sesampai kalian di rumah nantinya, kalian itu jangan lupa bersalam dengan kedua orang tua kalian. Karena orang tua kalian itu yang telah melahirkan kalian. Jadi kita harus bersalam dengan orang tua, baik itu setelah pulang sekolah maupun kita pada saat diantar oleh orang tua kita ke sekolah. Kemudian sesampai di sekolah kita juga jangan lupa bersalaman dengan guru-guru yang ada di sekolah ataupun yang berdiri di piket. Kemudian materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi untuk pertemuan kita pada minggu depan akan kita lanjutkan dengan
kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Jadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Alhamdulillah wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ismail.